bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang kemarin ada di Treasure Cafe. Namanya adalah La Mama. Ya memang namanya kayak gini sekali ya, nggak tahu karena memang bentuk-bentuknya itu seperti emak-emak ya, jadi bentuknya La Mama seperti ibu-ibu. Nah, untuk La Mama ini dia bererakan Blossom, dimana era Blossom itu sudah ya 4 tahun, 3 sampai 4 tahun lah ya, sudah lama. Jadi kalau kalian tanya bang tak pakai di push trophy bagus apa tidak, kurang bagus karena untuk yang push trophy itu yang dipakai adalah 3 era yang terbaru ya, seperti itu. Kalau untuk lama terlalu lama, hanya saja kalau mau dipakai di Cavern of Assassin nanti kita lihat untuk skill-skillnya, kalau memang bagus atau mumpuni kita pakai nggak apa-apa. Nah seperti itu ya. Kalau untuk pemain comeback bang ataupun pemain baru main ya, kalau belum punya rarity item yang era terbaru dipakai dulu boleh ya, seperti itu. Untuk elemennya dia adalah elemen air dan juga elemen cahaya, dimana elemen air dan cahaya akan lemah terhadap elemen petir dan juga elemen metal. Jadi buat kalian kalau pakai La Mama jangan sampai bertemu dengan attacker yang berelemen metal ataupun petir, karena nanti La Mama akan mendapatkan kerusakan lebih sakit lagi kalau dipukul oleh musuh, karena elemennya La Mama lemah terhadap 2 elemen itu ya, seperti itu yang saya sarankan. Kalau untuk evolving trait tak lihat sekilas ini bagus, ada kebal kontrol. Nah untuk yang 2 ini lumayan ampas, kalian bisa lihat. Hardenet itu punya peluangnya cuma 20% ya. Untuk level 100 itu dia mendapatkan Hardenet, dimana Hardenet itu mendapatkan peluang waktu dipukul musuh bisa meleset dengan peluang sebesar 20% saja. Nah jadi ini traitnya kurang suka saya, karena di atasnya masih ada lagi namanya adalah Taug, dimana Taug itu peluangnya 35%. Kalau untuk yang di atasnya lagi ada namanya Bulwark, itu adalah 50%, jadi lebih tinggi peluangnya ya. Nah kalau untuk trait-trait seperti Hardenet, Taug, Bulwark itu juga punya pesaing ya, punya juga kesamaan ya. Ada yang namanya Demons, yaitu peluangnya 25%, jadi lebih tinggi 5% dari Hardenet. Hanya saja kalau Demons itu kebal dari Burning dan juga Ignite. Kalau Super Demons peluangnya sama dengan Bulwark yang tertinggi tadi, 50% dari 100% ya. Jadi 50-50 ya. Dan juga Super Demons itu kebal dari Burning dan juga Ignite, 2 tortur itu. Jadi kalau untuk trader seperti ini yang terbaik namanya adalah Bulwark dan juga Super Demons ya, seperti itu. Kalau untuk yang kombo-kombonya mungkin ya, kalau kalian tanya bang saya punya monster trade-nya adalah Bulwark atau Super Demons, dikombo dengan monster yang gimana? Monsternya itu yang bisa memberikan efek skill seperti 2 tortur, yaitu Sunstorm ataupun Sunburn, itu menurunkan 15% juga. Dan itu menurunkan 15% ya, masing-masing 15%. Itu kepercayaan diri musuh ataupun akurasi musuh atau penglihatan musuh, sama saja 3 itu. Jadi nanti kita punya peluang lebih ya. Ataupun diberikan efek skill seperti Daze ataupun Minor Blind, itu menurunkan 25%, ataupun Blind itu menurunkan 50%. Jadi kombo-kombo seperti itu nanti kalau masuk ke musuh waktu mukul kita itu punya peluang banyak sekali. Kalau di atas 50% itu udah pasti bikin jengkel musuhnya. Dikasih efek tortur gak bisa, diberikan efek kontrol gak bisa, diberikan kerusakan itu gak bisa, kan meleset terus ya, sering meleset nanti. Nah itu paling ngeselin, combo seperti itu ngeselin sekali. Kalau untuk kebal dari freeze ini saya juga kurang suka, karena di atasnya masih ada 2 trait lagi. Kalau kebal dari freeze itu dikasih kontrol berupa stun, possession, corruption, seperti baby reservasi itu masih masuk ya. Jadi kurang bagus menurut saya untuk trait kedua. Kalau untuk di atasnya trait seperti ini itu ada Mountain ya, dia kebal dari freeze dan juga stun ataupun versi meganya. Ataupun yang terbaik adalah kebal dari kontrol seperti level 130 nya si La Mama. Nah jadi ini nggak kepakai ya, trait kedua itu nggak kepakai kalau memang sudah R3 ya, ataupun level 130 ke atas. Dia kebal dari kontrol, yaitu kebal dari stun, freeze,
Possession, Corruption, VR, Baby Reservation, dan juga versi meganya juga. Ya lumayan bagus untuk menurut saya, yang bagus ini ya. Hanya saja ini efek positif ya, trade efek positif SC, karena warna hijau ya. Enggak permanen yang warna biru. Kalau warna biru ini kan permanen ya. Nah, kita akan langsung ke skillnya. Skill 1, 2, 3, 4. Nah, sebentar saya ganti dulu yang terbaik ya. Nah, gini aja. Nah, untuk yang belum tahu, La Mama ini spesialis apa sih Bang ini? La Mama adalah support yang bisa memberikan efek stun dan juga freeze. Dia berelemen air dan juga elemen cahaya. Itu adalah keterangan dari role-nya si La Mama. Jadi dia support bertipe controller ya. Nah, ini bagus sekali. Kalau tak lihat sekilas untuk trade-nya ini trade-nya tadi yang bagus trade ketiga. Kalau untuk skillnya tadi tak lihat sekilas bagus semuanya. Jadi kalau memang mau dipakai di Cavern of Assassin ini masih bagus juga menurut saya ya. Masih sip, masih jos. Nah, ini untuk skill 1 sampai ke 4. Untuk efek-efeknya seperti ini ya. Kita akan bahas di denguan, sekalian diuji coba. Nanti kita akan bahas untuk efek-efeknya. Kita langsung ke spesial skill saja ataupun ultimate. La Mama menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Jadi semisal musuhnya punya seperti efek evasion, efek time space time, regenerasi darah, regenerasi stamina, double damage, boost damage, triple damage, ataupun stamina pool, blockout darah, efek positif, kayak gitu ya. Nah, pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu adalah efek positif yang dimiliki oleh musuh. Jadi semua efek positifnya itu dihilangkan dulu ya. Contohnya tadi seperti evasion, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diberikan kerusakan, nggak bisa diberikan kontrol, nggak bisa diberikan efek tortur, dan juga nggak bisa diberikan efek debuff. Itu ngerepotin sekali ya. Evasion itu ngerepotin. Nah, jadi dihilangkan dulu evasionnya. Setelah dihilangkan oleh La Mama, habis itu baru diberikan efek kontrol berupa Mega Stun dan juga Daze. Kalau untuk Daze ini dikombo dengan trade-nya La Mama yang mempunyai Hardened tadi, peluangnya 20%. Kalau Daze itu 25%. Jadi Daze itu berfungsi sebagai monster musuhnya akan akurasinya akan dikurangi, ataupun penglihatannya akan dikurangi ya, ataupun kepercayaan diri bisa dibilang kayak gitu juga, sebesar 25%. Ya, biar apa Bang kok dikurangi ya? Daze 25% dan juga dari trade 20% ya peluang. Kalau di combo itu totalnya 45%. Jadi La Mama memiliki peluang lebih sebesar 45%. Waktu dipukul musuh bisa meleset ataupun miss ya. Jadi kalau miss kayak gitu, pukulan nggak ada yang masuk, terus kerusakan nggak ada yang masuk, terus efek tortur, efek kontrol, debuff nggak masuk semuanya ya. Jadi bagus sekali kalau untuk kombonya ini. Nah, kalau untuk yang Mega Stun itu artinya monster musuh akan kalah dalam 2 giliran selanjutnya ya. Jadi selama 2 giliran selanjutnya musuhnya nggak ambil giliran sama sekali. Itu adalah fungsi Mega Stun ya. Bagus. Kalau untuk ultinya masih termasuk support controller ya. Memang dia spesialis itu. Kita akan lanjut ke relik. Nah, reliknya ini dia dapat talent yang asli dari upgrade level ya. Setelah dia dipukul oleh musuh ya, setelah La Mama dipukul oleh musuh, jika darahnya La Mama di bawahnya 50%, dia menyembuhkan diri sebesar 82.500 darah. Ini bisa dipakai 2 kali. Nah, ini adalah namanya Guard Proteksi. Saya copot saja karena memang nggak tak pakai selamanya ya. Ini tak pakai waktu war. Jadi kalau memang di warnya harus pakai La Mama ya, jadi tak pasang nanti yang terbaik untuk talent era Blossom.
skill ke bukan skill, trait. Kok trait lagi, relik ya. Relik Lamama yang pertama adalah tongkat ya. Dia ya memang support itu seringnya tongkat ya gitu. Tak sarankan memakai namanya Muk Staff karena memang support itu tugasnya membantu attacker ataupun membantu tanker ya. Nah, jadi ini fungsinya Muk Staff. Jika salah satu rekan Lamama ada staminanya di bawah 50%, maka semua rekan tim langsung diberikan pengecasan ulang atau pengisian ulang stamina sebesar 54. Bisa dipakai 3 kali. Itu pasif yang pertama untuk Muk Staff ya. Jadi bagus, dia bisa mengisi semua stamina untuk semua rekan tim. Bagus. Nah, untuk pasif yang kedua, setelah Lamama memberikan kerusakan ke musuh, maka memberikan efek tortur tambahan berupa Nightmare ya. Bagus, itu bisa dipakai 2 kali. Contohnya Lamama menggunakan skill 1, skill 3 ataupun skill keempat. Jadi nanti semua musuhnya akan diberikan tortur tambahan berupa Nightmare, dimana Nightmare itu fungsinya adalah memberikan kerusakan 10% dari total darah musuh berelemen kegelapan. Kalau musuhnya berelemen yang lemah terhadap kegelapan, contohnya elemen tanah, maka kerusakannya meningkat menjadi 25% dan juga menurunkan 10% dari total stamina musuh. Itu kegunaan dari Nightmare. Jadi bagus ya. Dia bisa mengurangi darah musuh, berarti membantu attacker. Mengurangi stamina musuh, dia biar menjaga musuhnya kehabisan stamina, nggak mukul rekan timnya, membantu tanker. Nah, itu memang sudah support tugasnya seperti itu. Kalau kalung yang ini tak sarankan memakai namanya Antlerians Amulet, dimana Antlerians Amulet ini berfungsi sebagai jika darah salah satu rekan timnya Lamama di bawah 50%, maka diberikan efek pelindung ataupun perisai ya. Perisai yaitu Pyrophobic, dimana Pyrophobic itu berfungsi sebagai kalau dipukul musuh selain elemen api itu tidak bisa, kerusakannya nanti 0 ya. Kalau dipukul pakai elemen api baru bisa. Nah, itu Pyrophobic. Ataupun sebelumnya salah satu rekan tim kita udah ada yang mandi tortur, Nightmare, Sunburn, Quicksand, Sunstorm, nggak ada yang elemennya dari api torturnya, itu kerusakannya juga 0. Dia nyetak tortur satu giliran, itu bagus juga. Kalau torturnya berelemen api bang, burning ataupun ignition ya tetap saja kena kerusakan kalau kayak gitu ya, karena dia memang tidak bisa kebal dari elemen api, hanya elemen api yang tidak bisa kebal, semuanya selain api itu kebal. Nah, itu yang menurut saya terbaik menurut saya ya. Nah, kalau Lamama ini karena dia support controller, jadi harus jalan di awal. Semua runnya tak sarankan memakai rune seperti ini ya. Penambahan kecepatan untuk levelnya, kalau mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari atau jaga-jaga kalau Lamama dipakai war, tak sarankan dipakein level 7 ataupun 8 rune penambahan kecepatannya. Semuanya seperti itu, 3 biji. Kalau mau Cavern of Assassin-nya itu di auto ya, mungkin tak sarankan level 10. Cuman level 7 sama 8 itu sudah bagus lah kalau untuk Cavern ya. Bang, kalau mau tak pakai jangka panjang bang di Cavern of Assassin setiap hari buat nyari cel, saya mutate itu pakai mutate yang mana? Mutatenya seperti ini. Ini bayangkan saja level 7. Nah, ini saya ada level 8 ya. Nah, bayangkan ini level 7. Kalau mau dimutate pakai yang paling atas. Nah, seperti ini. Itu jos. Mantap. Ya, mantap sekali. Dia mendapatkan kecepatan dan juga penambahan darah. Kalian tahu kan, karena Lamama itu darahnya tipis, dia memang support bukan tanker, jadi darahnya tipis sekali. Apalagi terkena serangan musuh yang elemennya lebih kuat dari elemen Lamama ya, dia weakness jadinya. Jadi tak sarankan memakai penambahan darah untuk mutatenya. Nah, seperti itu. Jadi 3 speed kecepatan dimutate dengan penambahan darah, itu yang terbaik menurut saya. Kalian bisa lihat untuk gilirannya itu sangat lama karena dia memang eranya sudah bertahun-tahun ya,
speednya pun rendah. Kalian kalau tanya-tanya, Bang, monster kok semakin era terbaru darahnya semakin tebal, kekuatannya semakin sakit, kecepatannya lebih tinggi, ya memang dibuat era terbaru ya memang buat itu ya, seperti itu adalah memang fungsi era terbaru ya. Jadi biar ambil gilirannya itu di awal, dan juga strengthnya lebih tinggi, darahnya lebih tebal, itu memang basicnya dari era terbaru memang itu. Nah, skill pertama, Cooperative. Dia memberikan urutan kerusakan kedua berelemen air, yaitu moderate kerusakannya ya. Untuk semua musuh, setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek freeze dan juga drowned. Nah, ini yang saya bilang tadi bagus sekali. Ya. Ini kalau dikombo dengan relik yang tak sarankan, yang namanya tadi Mug Staff, sekali pukul dia memberikan 3 efek negatif ya. Nah, untuk yang belum tahu urutan kerusakan itu ada 5. Yang pertama adalah low, moderate, heavy, massive, dan juga instant. Ini urut dari yang terkecil dan yang terbesar. Jadi ini kerusakannya kedua, moderate. Di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Nah, itu urutan kedua, berelemen air ya. Setelah itu musuhnya akan diberikan freeze dan juga drowned. Jadi untuk freeze ini artinya semua monster musuh akan dibekukan kayak menjadi es batu. Jadi dalam satu giliran selanjutnya monster musuh akan kalah dalam satu giliran. Itu fungsi freeze. Dan juga freeze bisa memberikan 5% kerusakan berelemen air ya. Nah, kalau untuk drowned ini dia memberikan kerusakan 15% berelemen air, dan juga menurunkan bukan 15%, 10% ya. Dia menghilangkan 10% total darah musuh berelemen air, dan juga menghilangkan 15% stamina musuh. Nah, makanya ini tadi saya bilang combo yang bagus dengan relik Mug Staff, karena Drowned menghilangkan stamina 15%, Nightmare menghilangkan stamina sebesar 10%. Totalnya kalau dikombo jadi satu, setiap giliran musuhnya akan kehilangan 25% dari total stamina. Apalagi nanti dikombo dengan stamina Lea. Bisa dibilang monster musuhnya kehabisan stamina terus itu ya. Mantap itu ya. Nah, itu memang combo yang bagus. Ini 5% kerusakan, drowned 10%. Bang, kalau elemennya musuh, elemennya api, itu kan lemah terhadap elemen air, apalagi terkena efek freeze ataupun drowned. Ya, betul. Nanti 5%-nya untuk freeze kerusakannya naik menjadi 12,5. Kalau drowned-nya naik menjadi 25%. Nah, memang itu fungsi dari weakness element ya. Staminanya 48, cooldown-nya 3. Bisa dibilang lumayan sedang-sedang irit-irit. Skill kedua, It Luck Salts. Stamina 32, cooldown-nya 2. Dia memberikan efek kebal kontrol dan juga stamina regenerasi untuk semua rekan tim. Nah, ini bisa diketahui kalau untuk kebal kontrolnya untuk diri sendiri ya, untuk lama-lama. Jadi buat kalian yang lamanya belum level 130, kan trait kebal kontrolnya belum ada, itu bisa diaktifkan dengan kebal kontrol yang dari skill. Nah, dan juga yang dari trait ini hanya untuk satu giliran. Kebal kontrolnya hanya untuk satu giliran saja. Habis itu harus diaktifkan lagi pakai skill kedua ya. Itu fungsinya skill kedua. Kalau untuk stamina regenerasi ini untuk semua rekan tim. Jadi semua rekan tim setiap giliran mendapatkan pengisian ulang stamina sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu fungsinya stamina regenerasi, biar staminanya nggak habis-habis. Apalagi tadi Lamama menggunakan relik penambahan stamina juga ya, Mug Staff. Jadi salah satunya itu combo yang bagus juga dengan skill kedua, membantu skill kedua lagi. Skill ketiga, Your Favorite Dish. Dish itu apa gak tahu. Kalau your favorite itu kamu kesukaan saya, mungkin kesukaan kamu, entah, pokoknya kayak gitu. Stamina 36, cooldown-nya 1. Dia memberikan kerusakan heavy, yaitu urutan kerusakan ketiga sedang ya, berelemen cahaya untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya itu akan diberikan efek stun, freeze, boiling. Nah ini ya,
Kalian tahu stun dan freeze dijadikan satu itu maksudnya apa bang? Bukannya sama-sama efek kontrol, semuanya akan kalah dalam satu giliran. Kenapa kok digabung jadi satu? Karena sebagian monster musuh ada yang punya trait seperti kebal stun, nanti freeze-nya bisa masuk. Ataupun monster musuh punya trait seperti hardened atau bulwark, ya itu punya peluang pukulannya meleset. Jadi untuk yang efek pertama mungkin bisa meleset, efek kedua bisa masuk ya. Ya, itu hanya mencegah saja. Kalau untuk boiling itu memberikan tortur tambahan, yaitu boiling itu menghilangkan 10% berelemen air dan juga elemen apa ya? Elemen api seingat saya. Ya itu. Pokoknya 2 elemen itu. Boiling itu high torture juga ya, sakit sekali juga. Nah, itu dimiliki oleh si ini Dynasty Bandit juga ya. Skill keempat ini dia support controller lagi. Dia memberikan kerusakan kedua moderate berelemen cahaya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuh akan diberikan efek stun dan juga boiling. Nah, bagus sekali ya. Jadi sekali pukul itu bisa memberikan efek tortur kalau memang dikombo dengan yang tadi relik yang namanya Mugstaff, stun, boiling dan juga nightmare nanti. Nah, ini boiling ada keterangannya. Dia memberikan kerusakan 15% berelemen air dan 10% berelemen api. Nah, jadi boiling itu sakit sekali ya. 25% itu sangat sakit sekali. Boiling memang high torture. Hanya saja dia berfungsi untuk mengurangi kerusakan. Spesialis memberikan kerusakan setiap gilirannya. Itu boiling, sakit. Suka sekali saya boiling itu. Nah, kalau untuk stun ini sama dengan freeze, hanya saja beda nama. Kurang lebihnya seperti itu. Ya nggak beda nama banget sih. Kalau freeze itu kan memberikan kerusakan 5% juga. Kalau stun nggak. Cuma monster semua musuh akan kalah dalam satu giliran gitu aja. Itu adalah fungsi dari stun. Jadi untuk skill yang akan dikombo dengan relik Mugstaff adalah skill 1 dan skill keempat. Itu yang paling bagus untuk lama Maya. Sip sekali. Untuk efeknya seperti ini. Buat yang mau memberikan kritik dan saran silahkan diketik di komentar. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah membeli member entah eksklusif ataupun VIP Diamond di channel ini. Saya pamit undur diri, Chandra Cawiput, Monster Legends Indonesia.